Perkenalkan, nama saya Abigail Nopeltino Kasim, NIM 67/2024-098. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari asisten dosen sistem basis data. Di sini nomor 1 kita akan mencari tabel ya, disuruh mencari tabel. Di sini select departemen ID, kita memilih kolom departemen ID alias kode departemen. Ini kita mengubah namanya menjadi kode departemen. Dan sini count kali alias jumlah karyawan, kita menghitung jumlah karyawan. Di sini from employees kita mengambil data dari tabel employees, group by departemen ID. Kita mengelompokkan berdasarkan departemen ID. Select departemen ID alias kode departemen. Kita memilih kolom departemen ID dan mengubahnya menjadi kode departemen. AVG salary alias gaji rata-rata departemen. Ini menghitung rata-rata gaji setiap departemen. Dan from employees mengambil data dari tabel employees, dan group by departemen kita mengelompokkan berdasarkan departemen ID. Kita masuk ke nomor 3, select departemen ID alias kode departemen. Kayak tadi kita mengambil atau memilih kolom departemen ID dan mengubahnya menjadi kode departemen. Dan min salary alias gaji terkecil, ini menampilkan gaji terkecil dan ini menampilkan gaji tertinggi atau terbesar. From employees mengambil data dari tabel employees, dan group by departemen ID kita mengelompokkan berdasarkan departemen ID. Kita masuk nomor 4, select to chart, mengubah ini select to chart hire date YYYY alias tahun. Kini mengubah format hire date menjadi tahun dan mengubah namanya juga dan memberi nama tahun. Di sini count employee ID alias jumlah karyawan, menghitung jumlah karyawan, dan from employees mengambil data dari tabel employees dan group by to chart hire date YYY. Di sini kita mengelompokkan berdasarkan tahun rekrutmen. Kita masuk ke nomor 5. Di sini kita menampilkan atau memilih tabel departemen ID dan sum salary alias gaji total gaji. Di sini kita menampilkan total gaji departemen, dan from employees mengambil data dari tabel employees, group by departemen ID kita mengumpulkan berdasarkan departemen ID, order by sum salary dash. Di sini kita mengurutkan hasil dari total gaji terbesar ke terkecil. Nomor 6, kita masuk nomor 6. Ini kita memilih kolom departemen ID dan count kali alias jumlah karyawan bonus. Di sini kita menghitung jumlah karyawan bonus. From employees mengambil data dari tabel employees where departemen ID sama dengan 80. Nah, di sini kita memilih atau menampilkan hanya departemen yang 80, departemen ID yang 80, atau kita menfilter, ini namanya. Group by departemen ID kita menggabungkan atau mengelompokkan berdasarkan departemen ID. Living count kali sama dengan 3. Ini menampilkan jika jumlah karyawan tepat 3 orang. Dan kita masuk ke nomor 7. Nah, kita lanjut. Di sini where salary select AVG salary. Di sini sorry. Di sini select count kali alias jumlah karyawan. Sini kita menghitung jumlah karyawan gaji atas rata-rata from employees dari tabel employees atau dari tabel employees, mengambil data dari tabel employees where salary select AVG salary from employees. Ini memfilter hanya karyawan dengan gaji di atas rata-rata. Dan di sini kita masuk nomor 8, select to chart hire date YYY alias tahun. Di sini kita mengubah format hire date menjadi tahun dan mengganti namanya dan memberi nama tahun. Dan sum commission PCT kali salary alias total komisi. Nah, di sini menghitung komisi per tahun. Dan from employees mengambil data dari tabel employees, group by to chart hire date YYY. Di sini mengelompokkan berdasarkan tahun. Dan kita masuk nomor 9, select departemen ID count kali alias jumlah karyawan. Di sini kita
select departemen ID, kita memilih departemen ID dan kita menghitung jumlah karyawan atau kita menjumlah karyawan gaji kurang dari 5.000. From employers kita mengambil data dari tabel employers where salary lebih kecil 5.000, gaji kurang dari 5.000. From employers kita mengambil data dari tabel employers where salary lebih kecil 5.000, itu memfilter hanya karyawan dengan gaji kurang dari 5.000. Dan group by departemen ID kita mengelompokkan berdasarkan departemen ID. Nomor 10 select to chart hire date YYY alias tahun. Sini kita memilih format hire date, mengubahnya menjadi tahun dan memberi nama tahun. Di sini count alias jumlah karyawan, menghitung jumlah karyawan per tahun, dan from employees mengambil data dari employees. Group by to chart hire date YYY, ini kita mengelompokkan berdasarkan tahun, mengumpulkan data berdasarkan tahun. Order by jumlah karyawan days. Sini kita mengurutkan dari jumlah banyak ke sedikit, atau dari yang terbanyak atau dari yang terbesar ke terkecil. Nah, itu saya penjelasan saya. Terima kasih.